Dalam episode kedua kali ini, Saeroyi menemukan Genwon tengah duduk di teras rumah sakit. Sedangkan Suah beserta dua polisi tengah menyusul Saeroyi karena amarah Saeroyi sangat kuat. Dia tidak ingin Saeroyi berbuat terlalu jauh. Ketika Saeroyi mendekat, Genwon seperti ketakutan. Dari ekspresinya itu, Saeroyi langsung memukulnya. Berkali-kali Saeroyi melepaskan amarahnya. Dan yang paling suram, Saeroyi akan membunuhnya dengan sebongkah batu. Untung saja Suah beserta polisi datang tepat waktu dan menghentikan Saeroyi. Dan sangat terlihat Saeroyi terjatuh dalam keputusasaan karena bagaimanapun ayahnya telah dibunuh oleh seorang bajingan. Lalu Saeroyi sedikit ingat perkataan ayahnya dan mulai sadar kembali. Saeroyi dibawa polisi dan ditahan atas kekerasan yang telah dia lakukan kepada Geunwon. Dan kejadian yang sebenarnya adalah Geunwon benar menabrak ayahnya Saeroyi hingga tewas. Sedangkan Saeroyi saat ini telah dipenjara. Dia dikunjungi oleh Daehi, ayahnya Geunwon yang bangkai itu. Daehi datang ke sini hanya ingin melihat Saeroyi untuk berlutut di depannya, dan semua ini bisa dia atasi dengan cepat. Saeroyi sangat tidak terima dan bertekad akan balas dendam. Daehi dengan segala kekuasaannya sangat bisa memanipulasi kasus ini, dan saat ini Daehi merasa memiliki musuh, yaitu Saeroyi. Kemudian ketika Daehi di rumah, dia melakukan pertemuan dengan Suah karena Suah adalah teman Saeroyi, dan dia juga yang memberitahu kepada polisi dan Saeroyi bahwa Genwon lah yang telah menabrak ayahnya Saeroyi. Daehi menawarinya untuk mendapatkan beasiswa dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan secara lantang, Suah mengatakan, apa konsekuensinya? Haruskah aku bersaksi untuk menyulitkan Saeroyi? Daehi tertawa begitu keras mendengar itu. Daehi langsung memasukkan Suah ke daftar program bantuan finansial. Tiba-tiba Genwon datang ke sana dan secara langsung Suah pergi meninggalkan ruangan itu. Genwon mengaku kepada ayahnya bahwa dirinya lah yang telah berbuat salah dan menyebabkan ayahnya Saeroyi meninggal. Tetapi Daehi tidak ingin jika penerusnya pernah masuk ke penjara karena mereka memiliki bisnis kuliner terbesar di Korea Selatan. Saat malam hari, Genwon diajak Daehi untuk ke kandang belakang rumah. Genwon disuruh untuk mematahkan leher ayam itu. Daehi didoktrin jika semua orang harus tunduk kepadanya. Semuanya seperti ayam ini. Jika mereka berontak terhadap kita, tangkap mereka dan harus dihancurkan. Dan hari ini adalah sidang yang dijalani Saeroyi karena dia telah memukul Genwon kemarin. Hasilnya adalah Saeroyi dinyatakan bersalah dan akan dipenjara selama 3 tahun. Dan ketika dia masuk sel, ada seseorang yang memintanya untuk berlutut dan dia juga langsung menendangnya. Saeroyi berpikir, kenapa banyak orang yang ingin melihatku berlutut? Saeroyi dengan keyakinannya dihajar orang-orang ini. Kemudian waktu telah berlalu, Suah berkunjung menemui Saeroyi. Suah bilang dia masuk ke universitas impiannya dan perusahaan Jangga lah yang membiayai. Jangga adalah perusahaan milik Daehi, musuhnya Saeroyi. Saeroyi dengan lapang dada ikhlas dengan semua ini. Dan dia berterima kasih kepada Suah apa yang telah ia lakukan selama ini. Jika tidak, mungkin Saeroyi akan masuk ke penjara ini sebagai pembunuh. Dan rencana Saeroyi setelah ini adalah terus belajar di perpustakaan penjara ini dan akan punya bisnis kuliner suatu saat nanti. Ketika waktu kunjungan berakhir, Suah menanyakan, buat apa kau minta nomor HP-ku waktu itu? Saeroyi dengan gugup bilang, aku menyukaimu. Sontak Suah dengan senyuman kecil di wajahnya bilang, apa kau masih menyukaiku? Aku tak suka pria miskin. Apa kau akan menghasilkan banyak uang? Dan Saeroyi berjanji, impiannya sekarang adalah menjadi orang yang kaya raya. Dan setelah 2 tahun berlalu, Saeroyi bebas dari penjara. Kemudian dia masuk ke kedai dan minum soju. Dan ingatan tentang ayahnya masih terlihat sangat jelas. Dan suatu hari ada berita tentang perusahaan Jangga yang memiliki sedikit masalah, yaitu Genwon bikin onar. Dia menyerang karyawan di sebuah bar. Dan saat ini Saeroyi pergi ke kota Itaewon, yang dimana kota itu adalah kota tempat dimana Suah tinggal. Karena di dalam penjara, Suah sering mengirimkan surat untuknya. Ketika sampai di kota Itaewon, saat ini sedang terjadi perayaan Halloween. Dan secara tak sengaja Saeroyi bertemu dengan Suah. Anjir. Kemudian Suah mengajak Saeroyi ke kedai langganannya dan mereka mengobrol banyak hal.
Bahkan beberapa kali Suah menyemprotkan air ke mukanya Saeroyi. Lalu mereka menghabiskan malam bersama-sama dengan cinta pertamanya Saeroyi. Dan hari ini hari Halloween pertama yang dia rasakan. Dia sangat bahagia karena kecapean Saeroyi menggendong Suah untuk pulang. Suah meminta maaf kepadanya karena mungkin dia akan bekerja di perusahaan yang telah membuatnya menderita dahulu, yaitu Jangga. Kemudian Saeroyi pergi dan akhirnya dia berangkat untuk merantau, yaitu bekerja di kapal. Dan setelah 7 tahun kemudian di sebuah perusahaan Jangga, Suah bekerja sangat profesional. Bahkan saat ini dia sedang presentasi proyek yang akan dikerjakannya. Daehi dan Genwon juga ada di sana. Karena Genwon dan Suah satu kantor, Genwon selalu mendekati Suah. Dan saat ini usia Suah adalah 29 tahun. Dan setelah hari Halloween itu, dia tidak pernah bertemu dengan Saeroyi lagi. Dan ketika Suah mengecek lokasi toko, ternyata Saeroyi berada di sana. Dia berusaha membuka kedainya sendiri. Dan perkataan Saeroyi benar. Tepat 7 tahun lalu, dia akan membuka kedai di Itaewon. Dan dia selalu mewujudkan impiannya. Dan film selesai. Oke, nantikan episode selanjutnya. Oke, jangan terburu-buru. Matur suwun.